Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan tetap semangat belajar. Nah, untuk pertemuan pertama kita pada hari ini, kita akan belajar materi tentang bangun ruang dan sifat-sifatnya. Silahkan disimak penjelasan Ibu Guru ya anak-anak. Pada pertemuan kali ini, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah melalui video kalian harus dapat memahami sifat-sifat bangun ruang dengan benar. Untuk mencapai tujuan pembelajaran, pertama-tama silahkan kalian perhatikan gambar yang ada berikut ini. Gambar yang pertama ada gambar akuarium. Gambar yang kedua ada gambar tenda. Gambar yang ketiga ada gambar bola. Yang keempat ada gambar caping. Dan yang kelima ada gambar kaleng susu. Nah, kira-kira menurut kalian anak-anak, berbentuk apakah gambar-gambar tersebut? Ada yang tahu? Ayo, mari kita sebutkan sama-sama bentuk dari setiap gambar yang ditampilkan. Coba, mari kita sebutkan. Nah, gambar yang pertama itu gambar prisma segi 4 karena berbentuk segi 4. Gambar yang kedua ada limas. Gambar yang ketiga ini pasti kalian sudah tahu, gambar bola. Gambar yang keempat ada gambar caping, itu berbentuk kerucut. Dan yang kelima kaleng susu berbentuk tabung. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, prisma. Coba kalian amati bersama bentuk paving block berikut. Amati sisi atas dan sisi alas dari paving tersebut. Apakah sisi atas dan sisi alas memiliki ukuran dan bentuk yang sama? Ya, betul sekali. Benda yang memiliki sisi alas dan sisi atas dengan ukuran dan bentuk yang sama itulah yang dinamakan prisma. Nah, seperti pada gambar berikut, yang bagian atas, daerah yang diarsir bagian atas itu dinamakan adalah bidang atas. Kemudian yang arah panah di bawah itu dinamakan bidang alas. Bidang alas ya. Nah, dari gambar tersebut, apakah kalian bisa menentukan sifat-sifat dari prisma? Nah, kebetulan gambar yang di Bu Guru tampilkan itu prisma tegak. Adapun sifat-sifatnya, yang pertama, sisi alas dan atasnya sama. Yang kedua, sisi alas dan sisi atas itu sejajar. Yang ketiga, banyak sisi tegak sama dengan banyak titik sudut dari sisi alasnya. Dan yang keempat, sisi alas selalu tegak lurus dengan sisi tegaknya, seperti yang kalian lihat pada gambar. Nah, yang kedua ada tabung. Coba kalian perhatikan gambar kaleng susu berikut. Nah, itu kan bentuknya adalah bentuk tabung. Bentuk kaleng susunya adalah bentuk tabung. Adapun sifat-sifat dari tabung, yang pertama, alas dan atasnya itu berbentuk lingkaran. Coba kalian perhatikan, itu bentuknya lingkaran kan? Yang kedua,
bidang tegaknya berbentuk melengkung, sehingga sering juga disebut bidang lengkung. Bidang lengkung selalu tegak lurus dengan alas maupun atas. Yang ketiga, tinggi tabung diwakili oleh jarak terpendek dari bidang alas dan bidang atas. Yang selanjutnya, limas. Nah, salah satu contoh gambar limas adalah tenda. Kalian perhatikan gambarnya, ini gambar limas. Daerah ABC seperti pada panah yang ditunjukkan itu namanya alas. Sedangkan D itu namanya titik puncak karena berada di puncak limas. Dan D ke C itu namanya tinggi limas. Berdasarkan gambar tersebut, ayo mari kita tentukan sifat-sifat dari limas. Yang pertama, mempunyai sebuah bidang alas seperti yang tadi Bu Guru jelaskan. Yang kedua, mempunyai sebuah titik puncak. Yang ketiga, mempunyai bidang miring yang berbentuk segitiga. Jadi kalian perhatikan bidang miringnya itu berbentuk segitiga yang perpotongan bidang miringnya bertemu di puncak. Yang keempat, jarak terpendek dari titik puncak ke bidang alas itu dinamakan tinggi limas. Seperti itu. Itulah sifat-sifat dari limas. Selanjutnya adalah kerucut. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar caping. Coba kalian bandingkan gambar caping dengan gambar berikut. Bentuknya sama kan? Makanya dinamakan bentuknya berbentuk kerucut. Kerucut itu memiliki alas yang berbentuk lingkaran. Nah, seperti itu anak-anak. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahami sifat-sifat dari bangun ruang tersebut? Karena kalian telah memahaminya, pembelajaran hari